Selamat sore semuanya. Suara saya terdengar jelas? Sore, Kak. Sore, Melin. Oke, hari ini kita lanjut lagi dengan coding. Nah, yang kalau kemarin sebelumnya kita baru kayak pengenalan coding itu gimana aja sih, dan hari ini kita mulai dengan aplikasinya, dan aplikasinya udah di-share di grup ya, bisa di-download. Dan langsung aja, Pak Rinto, kita mulai. Silakan Pak Rinto. Oke, terima kasih Kak Melin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita sudah bermain dengan Scratch dan topiknya sebenarnya kemarin cukup itu sebenarnya materi kuliah ya, tapi saya sih berharap materi-materi seperti itu sudah bisa kita pelajari sejak awal, jadi nggak perlu nunggu kuliah untuk belajar, karena teknologi yang seperti itu sekarang sudah sangat banyak kita pakai ya di perangkat-perangkat yang kita pakai sehari-hari. Jadi gimana caranya supaya kita nggak asing, tahu cara pakainya, bahkan mungkin sudah bisa bikinnya sendiri. Jadi minggu kemarin saya coba memperkenalkan machine learning, teknologi-teknologi sederhana yang kalau dulu kita di kuliah mungkin masih rumit ya bikinnya, ternyata sekarang di kamera digital itu sudah bisa gampang mengenali wajah. Terus aplikasi-aplikasi yang kita pakai tiap hari, Zoom, itu sudah bisa nambahin, kayak sekarang nih ada virtual background ya, itu sudah sangat mudah. Nambahin topi, kacamata ya. Kebetulan di komputer saya nggak support, jadi nggak bisa saya munculin kacamatanya. Tapi anak-anak sekarang yang Zoom di sekolah sudah banyak yang pakai. Sesuai judulnya, Fun Coding with Scratch. Sebenarnya kalau Scratch-nya sendiri, kalau dari teman-teman sekolah mungkin sudah familiar ya. Kita sudah sering kali pakai. Itu Kak Ucok lagi pakai kacamatanya. Ya, itu salah satu contoh hasil penerapan machine learning ya. Sudah sangat familiar, bahkan kita nggak tahu kalau itu sebenarnya bikin aplikasinya susah. Tapi kemarin kita sudah coba, ternyata sudah banyak di internet yang kita bisa main-main ya, coba dengan proses yang sangat sederhana. Jadi kita bisa tahu, oh machine learning itu sebenarnya prosesnya seperti ini. Kumisnya lucu tuh Kak Ucap. Ya, nah, kalau minggu lalu kita main-main dengan machine learning, minggu ini masih tetap kita menggunakan Scratch. Sebenarnya bukan Scratch aslinya ya, tapi saya pakai istilah Scratch karena moga-moga ini istilah yang sudah sering didengar, karena kalau saya lihat iklan-iklan kursus robotik buat anak-anak sekolah itu pakainya istilah Scratch. Tapi yang saya maksud Scratch ini adalah bahasa pemrograman yang kita sih menyebutnya tanpa coding ya. Jadi cuma nyusun-nyusun puzzle aja itu sebenarnya sudah bisa untuk bikin aplikasi. Nah, saya kemarin tertantang dikasih tema Fun Coding with Scratch, tapi saya nggak mau ngasih yang Scratch yang sudah biasa dipakai sama teman-teman. Nah, kemarin saya nemu untuk machine learning ternyata ada sarananya, kita bisa mencoba-coba belajar pengenalan dari foto, pengenalan objek hanya dengan puzzle. Nah, sekarang saya juga mau bermain puzzle, tapi untuk bikin
mobile apps ya. Jadi kalau kita punya handphone Android, nah itu sudah bisa kita pakai. Tadi saya sudah kasih linknya. Link yang pertama itu untuk aplikasi web untuk membuat aplikasinya, ya, aplikasi untuk membuat aplikasi. Nah, yang kedua adalah link untuk kita nyoba di Android. Saya tunjukkan. Nih, ya. Bisa dilihat ya, ini ada namanya MIT App Inventor ya. Sama pembuatnya dengan Scratch memang. Scratch juga sama-sama dari MIT. Nah, ini gratis karena memang tujuannya untuk pendidikan. Versi lainnya yang mirip banyak sekarang variasinya ya. Ada kemarin saya sebenarnya mau pakai yang ini ya, tankable. Tapi saya lihat tutorialnya lebih banyak yang App Inventor, jadi saya pilih App Inventor ya. Jadi ada banyak. Jadi sekarang anak-anak bisa belajar bikin aplikasi di Android. Yang dewasa juga bisa bikin aplikasi di Android untuk tujuan apapun ya. Nggak cuma untuk belajar, tapi akhirnya model-model seperti ini dipakai untuk bikin aplikasi yang serius juga ya. Saya lupa kemarin nemu di mana ada yang dia menyediakan tools di web seperti ini. Kita bisa bikin aplikasi di Android itu benar-benar bisa untuk masuk ke Play Store ya. Kita tahu di Play Store kan banyak aplikasi yang iklannya bentar-bentar iklan ya. Ya, jadi kebayanglah itu duitnya berapa. Nah, itu ada yang webnya menyediakan tool seperti itu. Kita disediain seperti ini, tinggal klik-klik, dikasih label kita, upload. Nah, kita bisa monetize dari situ. Nah, itu yang versi seriusnya. Nah, untuk versi yang main-mainnya, yang kita coba sekarang ini, kita pakai yang App Inventor dulu ya. Ini untuk memulainya nggak susah juga ya. Ini kita nggak perlu bikin account. Dia cukup minta kita sediakan account Gmail ya. Ini kebetulan saya sudah masuk, tapi ini saya pakai account Gmail saya. Nanti tinggal di login dengan account Gmail itu, nanti otomatis masuk ke sini ya. Nah, jadi nggak ribet, nggak perlu registrasi, ini bisa langsung dipakai. Ini tadi saya coba, mungkin ada yang familiar dengan gambar ayam ini. Nah, ini saya tadi udah coba-coba. Nah, kita coba dari sini ya. Ini saya nangkap ayam di WhatsApp grup Digicam, dapat satu. Nah, ini kalau mau nyoba di handphone Android juga bisa ya. Jadi ini kita desain di sini, terus kalau mau masuk ke Android, tadi saya sudah share linknya. Jadi ada di Play Store itu namanya App Inventor ya, AI Companion ya, AI Companion. Nah, jadi dia memang modelnya ini, dia, nah ini ya, ini hanya untuk testing. Tapi kalau misalnya kita mau benar-benar jadi aplikasi yang kita bisa nyuruh orang lain download, itu juga bisa ya. Di sini ada build ya, jadi APK. Mungkin pernah sering dengar istilah APK ya. Nah, ini kita bisa bikin APK sendiri dari sini. Jadi kita benar-benar bikin aplikasi, terus kita bikin file APK-nya, kita share ke teman kita bisa install. Di sini fiturnya juga ada banyak. Ini saya kasih salah satu contohnya. Misalnya saya mau coba di handphone nih. Mungkin bisa dilihat di handphone kali ya.
Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Tinggal di scan aja barcode-nya ya. Ya, jadi nah, jadi kita kan tadi udah install ya yang di handphone. Nah, seperti ini kan. Ini agak buram tapi moga-moga jelas maksudnya ya. Jadi ini di handphonenya nanti seperti ini bentuknya. Scan QR code. Jadi dia akan ngirim filenya tadi ke handphone kita online ya. Jadi tadi saya pakai, nah ini sudah masuk. Ya, jadi aplikasinya sudah masuk, ayamnya tadi. Ini programnya saya masih sederhana, kalau dipencet dia ada suaranya. Mantap. Ya, jadi fully functional ya. Ini juga saya bikin fungsi halo. Hello. Ya. Speech recognition dan text to speech ya. Jadi dia bisa mengenali suara kita lagi ngomong apa, teksnya, terus sama dia diucapkan lagi. Ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang sederhana ya. Nah, kembali ke wajah saya. Oke. Nah, ini meskipun penampakannya sederhana, tapi ini dia banyak fiturnya ya. Kalau dilihat di sini, ini di bawah ini tadi kan saya pakai, nah ini speech recognition sama text to speech ya. Nah, terus kita bisa nampilin juga gambar, foto, video, ya. Terus kita bisa bikin translator ya. Terus kita bisa bikin animasi, kita bisa nampilin peta. Nah, yang menarik lagi nih, sensor ya. Jadi kalau misalnya di handphone kita itu kan ada sensor macam-macam tuh. Ada NFC, ada light sensor, ada location sensor, ada sensor istilahnya accelerometer ya. Jadi dia kemiringannya seberapa itu kita bisa deteksi. Nah, itu di sini ada semua. Pak Rinto, maaf. Ya. Share screen-nya burem. Oh, belum ya? Ini jelas nggak? Masih sama sih. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Burem itu gimana maksudnya? Nggak fokus? Apa namanya, pixelnya kayak pecah gitu. Jadi ada beberapa tulisan yang nggak kebaca. Oh. Nggak apa-apa deh, lanjutin dulu aja. Kalau simbol-simbol masih kelihatan sih. Kalau gini kelihatan. Kalau ini jelas nggak? Masih sama sih, tapi nggak apa-apa, masih cukup kebaca kok. Oke. Mungkin yang lihat dari handphone nanti agak disesuaikan aja nontonnya ya. Khawatirnya mengecil kualitasnya. Oke, jadi banyak yang kita bisa explore dan makanya juga nggak susah. Jadi ini benar-benar sudah disiapkan untuk kita belajar ya. Nah, tadi bicara cara membuatnya, ini kalau misalnya dilihat behind the scene-nya,
ini juga sama kayak Scratch ya. Nah, cuma puzzle-puzzle aja. Jadi aplikasi yang tadi kita lihat si ayam itu isinya cuma ini. Jadi dia programnya untuk menghandle button kliknya ada satu, yang ayam tadi membunyikan suara. Terus yang kedua untuk speech recognition, dan yang ketiga untuk menyuarakan teksnya tadi. Jadi simple banget. Oke. Mungkin ada yang mau nyoba sama-sama? Ada yang sudah buka mungkin? Belum saya. Ya, boleh kita coba bareng-bareng. Coba bareng-bareng ya. Bukanya Lingkar udah coba? Udah dibuka? buka apa websitenya? Iya, Udah nih, terus apa? udah ya. Perlu di-share lagi nggak linknya? Apa sudah tadi yang di grup Udah ya? kok. Udah ya. Oke. Ya, cukup. Oke. Saya sudah bisa buka ini ya, halaman project-nya. Mana? Saya di home. Di home-nya yang ini atau yang ada gambar handphonenya? Yang home. Yang ini ya. Nah, kalau dari sini, ini mulainya dengan klik ini, Create Apps. Oke. Oke, saya mulai dari logout aja dulu. Nah, ini Create Apps. Kalau udah create apps, langsung pilih akun Google. Ya. Semua mestinya punya ya akun Google. Kalau misalnya punya Android, harusnya punya akun Google. Terus kemana nih? Tutorial. Ke itu, Create App sudah klik Create Udah, Apps. terus ada banyaknya, 3 yang mana? Ada 3. Lingkar tadi udah Create Apps masuk ke sini nggak? Enggak. Nggak, masuknya ke mana? Boleh lihat nggak? Kalau saya ke term of service ya. Kalau aku tadi itu kayak aturan gitu. Iya, sama. Oke. Terus abis itu ini yang welcome to app inventor, terus ada continue, itu yang do not show again itu dicentang atau gimana? Ya, nggak apa-apa. Ini kalau Lingkar, ini berarti ini sebenarnya cuma iklan aja ya, iklan tutorial. Itu sebenarnya ada di pojok kiri atas tuh, ada Start New Project. Berarti ini di close aja. Nah, sekarang mau bikin project Project name-nya. Oke, kalau gitu saya mulai dari situ juga. My project tadi ya, Pak? Iya. Ya, sama saya. Ini kan tadi bentuknya seperti ini nih, Lingkar. Cuma kalau saya udah ada isinya nih, udah ada historinya. Sama saya sebelah kiri atas ada Start New Project. Digicam. Ini bebas dikasih project namanya? Bebas, project name itu nama aja. Moga-moga rekamannya nggak buruk. Ini masih burung ya? Yep, masih. Masih sih kalau pakai HP. Oh, kenapa? Saya nggak tahu. Soalnya kan laptopnya buat ini, buat nyoba. Oke. Share screen tab atau ini Pak Rinto? Atau Share screen window. oh, window. Yang langsung keseluruhan ya atau gimana? Coba yang keseluruhan ya, desktop ya. Nah ini jelas nggak kalau ini? Sama nih. Apa ya? Apa ya? Jadi mau lanjutkan.
lanjut aja deh. Oke, siap. Ini get Oke. started ya. Kalau kita udah, tapi kok saya nggak bisa keluar ke Oke. Sekarang saya kasih link lagi buat tadi kan saya pakai gambar ayam ya. Nah, di sini saya sediain lagi gambar yang bisa dipakai ya. Saya share-nya di grup PA apa di chat sini? Di grup aja kali ya. grup Grup ya. ya. Jadi si app inventornya juga nyediain resource media ya, ada gambar, ada suara buat coba-coba. Orang yang ini di download. Save link. Oke, sudah bisa download. Oke, kalau sudah di-download, sekarang kita upload ke Bentar, project. belum, Pak. Oh, belum. Tadi klik kanan simpan gitu atau ada ini sih? Ya, klik kanan. Ada nggak save link as kalau di Chrome ya? Itu pakai apa? Yang Kitty picture. Di picture ini gambar, yang sound ini. Oh, simpan tautan ya? Tautannya. Save link kan ya? Ya. Datanya .png kan ya? Oh Ya. ya. Soundnya juga? Soundnya juga? Soalnya MP3 kan? MP3 Ya, ya. MP3. Oh iya, udah diunduh. Yang lain mana teman-teman? Oke. Jadi untuk pelatihan pertama ini kita coba pakai suara sama gambar dulu. Ini sekarang kita masukkan ke dalam project. Upload file ya, Pak? Upload file. Dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Buat teman-teman lain yang kalau lagi nyoba dan agak bingung nggak apa-apa ya, aktifin audionya aja, nanti langsung tanyakan. Oh, nggak bisa langsung ya? Satu. Ini tahu uploadannya udah selesai dari mana nih? Ini udah dia ketutup langsung muncul di kanan bawahnya. Oh, bukan di ini ya, bukan di apa mockupnya ya?
Bukan. Ini kita masukkan ke project-nya sebagai library dulu. Oh, oke oke. Nanti dia mau dipakai di mana itu tergantung Oh, oke. berikutnya nanti. Siap. Yang biasa main blog udah paham nih pasti. Oh iya, WordPress. Ya. Library dulu. Oke. Oke. Sip. Kita sekarang ambil elemennya button ya. Sebelah kiri. Button. Kenapa button? Karena saya ingin Mana button? menggunakan elemen yang bisa diklik. Bagian atas sendiri di palet. Oke. Oh, digeser ya. Jadi setiap elemen ini kan dia punya behavior khas ya. Kalau button itu bisa diklik. Kalau label dia bisa menampilkan. Hari ini ada Fadlan nggak? Fadlan yang main Weebly nih. Oh iya. Oke. Ini kita edit buttonnya nggak apa-apa ya? Nanti ya. Nah, untuk ngedit buttonnya ini ada di sebelah kanan nih, properti. Maksudnya di edit itu maksudnya gimana Pak Ucap? Desainnya. Jadi kita bisa bikin bold, italic, kayak gitu. Oh, oke. Termasuk yang tadi Kak Ucok nanyain, gambar tadi cara makainya gimana? Galerinya di mana itu? Nah, itu. Jadi setiap elemen kan punya properties. Sebelah kanan ini di properties itu ya. Oke. Tadi masukin fotonya gimana Pak? Ini di sebelah kanan ini, di propertiesnya button. Kan tadi buttonnya kita pilih, sebelah kanan muncul properties miliknya si button. Ada properties untuk warna, ada teks, ada ini image ini. Berarti kita bisa nempelin image ke button itu. Oh ya, oke. Kita ganti ya. Oke. Ganti. Siap. Ngambilnya dari library yang kita upload tadi. Upload file. Uploadnya kan tadi udah. Oh, berarti tinggal digeser aja gitu. Tinggal dipilih aja di image. Oh, langsung oke. Oke. Nah, kalau saya gedein. Udah. Tapi ini tulisan yang text for button ini masih ada nggak apa-apa? Nah, itu properties juga di bawah kalau kita scroll ada text. Text color. Bukan text color, ada iya. text for button atau itu kalau kita hilang. Text for button itu kan tinggal di delete aja. Ya. Oke. Yang kalau mau nyoba pakai foto sendiri nggak apa-apa nih. Tadi aku udah nyediain ada ini sih gambar itu yang dari yang PowerPoint kemarin. Cuman aku ngikutin yang PowerPoint dulu. Kalau teksnya itu kan bisa kanan kiri tengah ya. Tapi kalau gambarnya bisa nggak Pak Rinto? Ini dia dari alignment teksnya ya. Kayaknya belum ini ya. Karena itu nanti mainnya di sini nih. Arrangement layout ini. Oh, oke. Dia perlu dimasukkan ke dalam kontainer. Oh iya, layoutnya.
Ada layout ya, untuk menata elemen-elemen. Jadi inget dulu ada apps mainan suara samurai-samurai. Mereka kayak gini ya bikin. Ini belum suaranya kan? Nah, suaranya supaya dia bisa mengeluarkan suara, jadi tadi inputnya kita sudah dapat dari button. Kan suara kita butuh output. Ada di sebelah kiri ini elemen media. Dia memainkan speaker kita. Ya. Kita seret masuk karena dia tipenya adalah non visual, dia di bawah ini. Elemennya sudah masuk ke dalam project, tapi karena dia tidak ada tampilannya, jadi ya nggak kelihatan di dalam script. Itu belum sampai masukin suara ya, Pak? Belum. Suara nanti kita akan program bisa. Oke. Kalau kita masuk elemennya, sambungin nih pakai programnya. Sini kan. Kanan atas itu kan ada button designer, button block, designer mode, coding mode ya. Codingnya di sini. Apa yang mau jalanin ketika apa, kita Habis blok tadi terus ini. Nah, ini kan sudah keluar area putih ini ya, yang area tempat kita coding nih. Tadi kita pilih yang kita program dulu adalah button ya. Jadi sebelah kiri ini karena kita tadi masukkan baru 2 elemen, jadi ini ada 2 elemen. Oke. Kita pilih button dulu. Kita mau program buttonnya ketika dia diklik. Jadi wet button. Apa yang mau terjadi nih? Programnya di sini. Tentukan ketika button 1 diklik mau ngapain tadi. Mau saran seperti lihat sound itu. Call sound 1 ini kita memprogram button 1 diklik do ya, lakukan panggil sound 1 play ya, menjalankan memainkan suara. Suara yang mana yang dimainkan? Tadi saya kelupaan, ada di designer. Ya. Mirip sama yang tadi kucing ya. Kalau kucing kan button, image-nya kita ambil dari library ya, Kitty. Juga mirip ya, sound di sini, ada meow. Ini kita menempelkan sound
Ya tadi kita sudah memprogram ya satu diklik, maka dia akan ini file embedding. Sudah. Ini. Oh, berarti kalau misalnya banyak suara itu yang membedakan itu tinggal milih sound 1, sound 2, sound 3. Ya, betul. Nah, bisa gambar. Ya, banyak soundnya. Bisa punya sendiri. Kita punya 3 button, 3 sound. Nah, itu soundnya mau sound 1. Nah, sudah siap mencoba di handphone. Kalau nyobanya di desktop juga bisa. Di desktop bisa sebenarnya. Di sini menyediakan ada nama Emulatornya ya. harus ada yang diinstal dulu apa enggak sih? Tapi dia menyediakan ada di. Kalau sudah siap dicoba, bisa klik yang di atas itu. Android yang Kita harus download dulu ya? Oh iya, tadi yang di grup ada. Aplikasinya kecil sih, dia cuma. Wait. Coba download dulu. Tadi menampilkan itunya di mana Pak? Connect? Yang mana? Yang kan habis download aplikasi. Nah, terus ini apa? Nah, setelah aplikasinya di-download, aplikasinya dibuka ya. Seperti ini ya. Itu Aplikasi yang tadi handphone. yang kan tadi Pak Rinto nampilkan apa itu? Kode QR code. barcode-nya. QR code-nya itu dimunculinya dari atas ini ada Connect. AI Companion. Terus yang ini Pak Rinto lagi ngapain barusan? Ini saya lagi mau memasukkan aplikasinya ke handphone, ke Android.
Oh, yang pakai barcode ini baru yang nyoba dulu. Ngecek dulu. Ya, jadi gini ya, saya ulang ya. Jadi ini kan saya mau masukkan programnya ke handphone ya. Pertama, aplikasi yang di handphone disiapkan ya, seperti ini ya. Udah keluar seperti ini. Ada tombol kuning, ada tombol biru. Nah, kemudian di komputer itu klik di sebelah kanan kiri atas ada connect ya. Connect. Terus ada AI companion. Nah, dia muncul ini QR code. Terus tombol biru yang di handphone ada scan QR code. Iya. Saya udah nih. Ya. Oh, terus diarahin ke barcode-nya. Diarahin ke QR code yang di komputer. Nah, kemudian muncul progress bar ini, dia sedang mengirimkan gambar, suara, dan lain-lainnya ke handphone kita. Nah, punya saya sudah berbunyi kucingnya. Yang lain bagaimana? Ini udah selesai prosesnya. Terus, lihat ke aplikasinya. Ke aplikasi yang di Android. Dia akan menampilkan si kucing tadi. Iya bunyi. Saya nggak bunyi, gimana cara bunyinya? Soundnya udah dimasukin belum? Hah? Soundnya. Gimana? Coba Lingkar di share screen-nya, biar dicek apa yang kelewat. Ya, aku ngapain sekarang? Oke, itu udah, button udah, call sound. Coba kembali ke designer. Nah, terus pilih sound yang di komponen yang di kanan. Itu sound. Nah, itu di kanannya lagi kan ada source. Udah. Udah, miau udah. Oke. Udah. Terus sudah di connect ke handphone. Sudah. Tapi nggak keluar suaranya. Enggak. Volumenya mungkin kurang besar. Enggak kok. Apa volume? Satu. Coba lihat lagi di blocks-nya, bagian blocks. Udah deh. Tapi di handphone. Oh iya, di handphone dong. Kan kita lagi bikin aplikasi handphone. Oke. Itu kan tadi kalau misalnya suara sama gambar yang dari ini kan dari library-nya. Nah, kalau misalnya asal kita mau ngupload yang punya bikinan sendiri atau suara hasil rekaman itu bisa sama aja prosesnya kayak tadi. Jadi kan tadi intinya kita upload file apa ya. Nah, kalau saya kan kemarin sudah ngambilin gambar ayam yang di grup nih. Nah, itu bisa juga. Oh, iya ding. Nanti larinya langsung ke ini ya, ke folder kita sendiri. Ya. Nah ini saya sudah kemarin nangkepin ayam yang di WA group ya. Ini kebetulan gambarnya agak terlalu besar, jadi saya bikin lebarnya fill parent, jadi sebesar ini. Height-nya, nah sini. Nah, ini gambar yang dibikin sama teman-teman kemarin ya, ayamnya. Ini siapa yang kemarin bikin ini? Ini cara add gambar ini gimana? Apa? Lingkar sudah punya koleksi gambar kan di komputer? Ya. Ya tinggal ditambahin aja, di-upload lagi ke media yang di kanan bawah ini. Oke. Di-upload itu, nanti kan muncul listnya ini
yang media-media yang ada di list ini bisa dipakai di mana aja, bisa di button, bisa di elemen-elemen yang lain yang memang dia bisa nempelin image, nah bisa gitu. Nah ini kalau gambarnya ayam, suaranya harus ayam juga ya. Saya kebetulan punya suara ayam. Gimana? Sudah bisa semua ya? Tadi pilihnya pakai ini kan Pak, stylus. Kok aku Gimana? masih gambar? Oh iya nggak jadi. Oke. Nah, jadi ini kalau dilihat di programnya kan ada istilahnya ini when ya. When itu istilahnya tuh event, ya, kejadian. Jadi kita mendefinisikan kejadian apa yang mau kita tangkap, terus dia mau melakukan apa. Jadi sebenarnya suara ini bisa dimunculkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Gitu. Misalnya saya mau coba sensor ya, ada akselerometer, mungkin ada yang mau nyoba juga. Jadi kalau akselerometer itu kan dia apa ya, kemiringan, goncangan gitu ya, itu bisa dideteksi. Nah ini kalau kita coba cek di programnya, nah ternyata di sini dia sudah menyediakan nih event untuk mendeteksi shaking ya. Jadi akselerator itu bisa mendeteksi shaking. Nah kita coba tambahin di sini shaking, diguncang ya, diguncangkan. Nah saya tadi sudah nambahin suara ayam karena tadi gambarnya jadi ayam. Saya tadi masukkan ke sound 2. Sound 2, saya sekarang pakai sound 2 play. Nah, ini kalau misalnya tadi sudah terkoneksi, itu sebenarnya dia terkoneksinya terus-menerus ya. Jadi apapun yang kita tambahin, kita ubah, itu kalau dilihat di handphonenya langsung berubah. Ya. Nggak perlu di-connect ulang. Nggak perlu scan QR Code lagi. Jadi kalau dilihat di menu connect itu, menu AI Companion-nya abu-abu karena dia sudah terkoneksi. Jadi kalau dilihat di handphone, ini saya tunjukkan ya. Di handphone saya udah gambarnya sudah saya ganti. Terus tadi sudah saya tambahkan event suara ayam ya. Ini sudah langsung terupdate ya, sudah bisa langsung kita tes dengan suara. Jadi aplikasinya langsung bisa dicoba. Jadi kalau tadi di klik buttonnya keluar suara kucing, kalau shaking dia keluar suara ayam. Ya. Bisa buat bangunin sahur nggak? Oke. Nah, itu contoh lain untuk memanfaatkan input ya. Jadi istilahnya input data yang tadi button itu dari aktivitas press button.
Kalau ini dari aktivitas sensor. Ya. Kalau yang suara tadi masuknya di media ya, ada speech recognizer. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menunjukkan hasil karyanya yang kadang suka ada yang beda nih teman-teman, kreatif. Share screen maksudnya, Pak. Nah, kalau yang tadi speech recognizer yang tadi contoh pertama tadi itu saya ngambilnya dari sini. Ya. Sini ada modul elemen speech recognizer. Dia bisa mengenali suara. Jadi ucapan dikenali sebagai teks. Nah, ini kita bisa coba kita pakai button yang sama aja ya. Ini kita ganti jadi speech recognizer. Nah, get text. Nah, kita mendefinisikan event ketika tombol diklik, maka kita nyuruh speech recognizer-nya mendengarkan suara kita. Ya. Dia akan mengkonversi suara kita menjadi teks. Nah, setelah suaranya jadi teks, terus teksnya mau diapain nih? Nah, itu bisa kita suarakan lagi. Kita definisikan di sini, ya, when speech recognizer after getting text ya. Jadi setelah kita selesai ngomong, itu apa yang akan terjadi? Itu didefinisikan di sini. Nah, kita pakai tadi belum ditambahin ya. Saya tambahin text to speech. Karena saya pengen teks yang diterima tadi itu dipakai lagi buat diucapkan. Nah, text to speech. Speak yang diomongin apa itu kita ambil dari sini. Dari hasil speech recognition ya. Speech recognition ini machine learning juga ya. Jadi dia bisa mengenali kita ngomong apa jadi teks itu butuh proses yang lumayan. Tapi di sini kita tinggal pakai. Ya. Nah, kita sudah jadi when button satu klik muncul penangkap suaranya, dia akan mengubah menjadi kata-kata. Kemudian kata-katanya disuarakan lagi. Coba ya. Halo. Hello. Ya. Ini langsung terupdate ya, nggak pakai scan QR code lagi. Tapi tadi event when button one click-nya saya ganti jadi mengeluarkan speech recognition. Long Larkin speech recognition. Dia dengerin saya ngomong, langsung diterjemahkan.
Ayam. Ayam. Yang agak panjang juga bisa. Ini dia pakai engine-nya Google ya, jadi udah bagus banget. Pada suatu hari ada kancil mencuri ketimun. Adisa to Harriet Tubman. Ini karena dia mengenalinya sebagai bahasa Inggris, jadi agak berantakan. Nah, kita lihat lagi kodenya. Jadi ini bisa dicoba-coba, dieksplorasi, karena di sini ada banyak sebenarnya yang bisa kita mainkan. Kayak misalnya suara orangnya itu kalau nggak salah bisa diganti. Oh ini. Set language to Halo? Hello. Oh, belum berubah. Oh, bukan di sini tadi. Di sini. Nah, ini ada. Jadi bahasanya bisa diganti-ganti. Ini berarti nggak usah. Nah, sayangnya bahasa Indonesia belum ada, jadi cuma bahasa Inggris. Cuma ini kalau nggak salah bisa diganti. Hello? Hello. Oh, sama. Halo? Hello. Halo? Hello. Gagal. Ya, nanti bisa dicoba-coba di sini. Nah, enaknya kalau App Inventor yang dari MIT ini, dia karena produk lama ya, udah lama banget. Di tutorialnya sudah banyak ya. Jadi nggak susah nyari resource-nya. Sudah banyak orang yang bikin, terus dari App Inventor sendiri juga menyediakan. Nah, ini ada. Jadi banyak contoh-contohnya kita bisa coba-coba dari sini. Terus dari webnya juga ada disediakan. Sini ada tutorial. Nah, ini ada banyak contoh-contohnya yang bisa dicoba. Bisa bikin game juga ya. Karena kan game itu sebenarnya permainan elemen visual ya, salah satunya kita bisa mainkan. Nah, di sini ada banyak yang kita bisa coba. Dan
jangan tertipu dengan bentuknya yang sederhana, karena kita dengan permainan grafis yang bagus, nah itu bisa nanti minta ajarin Kak Ucok ya. Itu tampilannya bisa jadi kece ya. Ini kan karena belum kita sempurnakan tampilan grafisnya, masih pakai elemen seadanya. Tapi ini dengan melihat ini aja ya, ayam ini udah kelihatan keren ya, hanya karena ilustrasinya bagus. Jadi kita bisa mainkan grafisnya, itu sudah bisa jadi aplikasi yang terlihat keren ya. Nah, nanti dibikin APK-nya, kita bisa share ke teman-teman kita. Oke. Gimana? Kak Ucok, Kak Melin, Novi, teman-teman yang lain? Yap. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang udah bikin nih Pak Rinto, ya. Kira-kira gimana? Siapa tahu mau share ke teman-teman yang lain gitu buat nyobain. Oke. Di sini ada ini ya. Provide your APK. Bisa di-build APK-nya ya. Terus di-share melalui media komunikasi apapun ya. Lewat WA bisa, email bisa ya. Ini kan kayak file installer kan kalau di komputer. Nah, ini file APK-nya bisa di-share ke siapapun gitu. Nanti tinggal yang mau install, download di komputernya, di handphonenya. Biasanya settingannya dia nggak ngebolehin sih kalau APK bukan dari Play Store, tapi itu bisa dibuka kuncinya, settingannya. Jadi seperti itu. Memang kendalanya ya karena memang safety ya, dari Android supaya safe, dia default-nya nggak ngebolehin kita download aplikasi di luar Play Store ya. Makanya tadi ada kuncinya, tapi itu kuncinya bisa kita buka. Makanya tetap kita bisa berbagi aplikasi di luar Play Store dengan membagi file APK-nya tadi. Nah, ini suara ayamnya dari mana? Suara ayam saya cari di internet, ada banyak yang free kan, kayak misalnya ini ada, saya nemu ini kan free ya, free sound effect ya. Ini banyak di internet. Kocok juga mungkin banyak koleksi yang bisa di-share link-linknya. Nah, ini contohnya kan ayam ya. Mestinya dia juga punya yang lain, si kucing, anjing ya. Nah, ini kita bisa download. Dia bilang di sini ini free kalau misalnya non komersial, jadi kalau untuk main-main aja boleh. Ya, tapi kalau mau, Kalian tuh downloadnya yang mana ini? kalau saya tadi yang Rooster Crow. Nah, Oh itu. ya, ini tombol downloadnya yang hijau kanan. Oh, okay. Nah, ini kan. If you are making money and using music commercially, please donate. Ya, cuma donasi aja sih. Tapi kalau nggak komersial buat main-main aja ya langsung pakai aja boleh. Oke. Nah, ini kalau mau langsung coba sebagai APK ya. Tadi kan di atas tuh ada menu build APK, yang satu lagi di save ke komputer. Kalau di save ke komputer berarti kita dapat filenya, terus kita kasih ke orang lain lewat media lain ya. Tapi ini dia menyediakan juga yang QR code. Jadi kita cuma nge-share QR code-nya, ini bisa download APK-nya langsung terinstall. Tapi ini hanya untuk sementara ya, cuma 2 jam dia bilang. Karena ini cuma untuk istilahnya demo ya, bukan untuk seterusnya dipakai. Jadi yang paling permanen ya kita
ini build, kita pilih yang save ke komputer. Nah, itu nanti kita dapat file APK-nya yang kita bisa share kapanpun dengan media apapun. Oke, lingkar. Ya. Itu ya. Sudah jam 5:30. Kak Ucap, gimana? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu ya. Kita lagi. Save-nya di mana? Save-nya gimana? Nge-save-nya ini build ada tuh kan, save APK to my computer. Oh, oke. Oke ya. Ada. Oke, alhamdulillah sudah bentar lagi maghrib. Kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk sebelum penutupan kita sesi foto dulu ya, foto bersama ya. Silakan dihidupkan videonya, kameranya. Oke, baik. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Thanks untuk hari ini, dan kita akan bertemu lagi di pekan depan. Seperti biasa jadwalnya di hari Rabu dan Kamis. Oke. Terima kasih untuk hari ini dan sudah berapa menit lagi ya untuk buka. Jadi saya akhiri juga untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye untuk Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. selamat Oke, berbuka bye. puasa. Bye. Bye. Bye semuanya. Selamat berbuka puasa.